Pyongyang hari ini bukan lagi kota abu-abu yang suram seperti dalam arsip perang lama. Di sepanjang tepian Sungai Taedong, deretan gedung pencakar langit dengan desain futuristik berdiri tegak, memancarkan cahaya lampu neon yang berwarna-warni saat malam tiba. Kawasan yang kini dijuluki dunia sebagai Pyeonghatan ini, seolah menjadi pesan keras kepada dunia luar, bahwa isolasi dan sanksi internasional tidak mampu menghentikan ambisi mereka untuk terlihat modern. Apartemen-apartemen mewah di Jalan Ryomyong dibangun dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menampilkan estetika arsitektur yang sekilas mirip dengan kota-kota besar di Asia Timur lainnya. Meskipun begitu, kemegahan ini menyimpan sebuah sisi lain yang sangat kontras. Di satu sisi, pembangunan ini merepresentasikan kemajuan fisik yang luar biasa bagi sebuah negara yang tertutup. Di sisi lain, hal ini menyembunyikan sebuah realitas yang jauh lebih kompleks tentang siapa yang sebenarnya diizinkan untuk menikmati kemewahan tersebut. Kemajuan visual ini sebenarnya hanyalah lapisan terluar dari sebuah sistem yang sangat terorganisir. Di balik jendela-jendela kaca gedung pencakar langit yang mengkilap, kehidupan warga dikendalikan oleh garis-garis aturan yang tidak terlihat tetapi sangat mengikat. Estetika modernitas yang kita lihat di permukaan seringkali harus berbenturan dengan ideologi yang tetap tegas. Hal ini menciptakan sebuah wajah negara yang terlihat sangat maju di luar, tetapi tetap sangat tradisional dan terkontrol di bagian dalamnya. Di tengah kemegahan gedung-gedung baru, pemerintah Korea Utara justru semakin memperkuat kendali terhadap gaya hidup warganya. Memasuki era modern, negara ini memperkenalkan Undang-Undang Pemikiran Anti-Reaksioner, sebuah aturan yang dirancang untuk menyaring segala jenis pengaruh budaya asing yang dianggap bisa merusak ideologi negara. Teknologi mungkin semakin maju, tetapi kebebasan berekspresi justru semakin dibatasi untuk menjaga kemurnian identitas nasional. Warga kini diawasi lebih ketat dalam hal-hal yang mungkin terdengar sepele bagi dunia luar. Cara berpakaian, gaya rambut, hingga penggunaan istilah atau bahasa gaul yang dianggap meniru budaya luar negeri bisa berujung pada sanksi yang berat. Bahkan, ada aturan khusus mengenai cara menangani media cetak yang memuat wajah pemimpin. Setiap lembar kertas tersebut harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh dibuang sembarangan atau rusak, karena dianggap sebagai simbol kedaulatan yang suci. Pelanggaran terhadap hal ini bukan hanya dianggap sebagai kelalaian, melainkan bentuk pembangkangan serius terhadap negara. Pengawasan ketat ini bukan tanpa alasan, karena di era informasi digital, pemerintah sangat sadar bahwa pengaruh luar bisa masuk melalui celah sekecil apapun. Oleh karena itu, modernisasi di Korea Utara berjalan dengan pola yang unik. Mereka mengambil teknologinya, tetapi membuang budayanya secara total. Kehidupan sehari-hari adalah sebuah keseimbangan yang rumit antara mengikuti tren modern yang diizinkan negara dan tetap waspada agar tidak terjebak dalam pengaruh luar yang mengancam keselamatan. Semua ini menciptakan sebuah realitas di mana fisik kota boleh saja berubah menjadi futuristik, tetapi cara berpikir masyarakatnya tetap dijaga agar tetap searah dengan garis besar kebijakan pemimpinnya. Meskipun aturan kehidupan di sana sangat ketat dan mengikat, upaya pemerintah untuk mengubah wajah negara secara fisik tetap berjalan dengan sangat masif. Pemandangan kota Pyongyang kini didominasi oleh proyek-proyek infrastruktur ambisius yang dikerjakan dengan kecepatan luar biasa. Pemerintah setempat sering menggunakan istilah kecepatan Pyongyang untuk menggambarkan betapa cepatnya sebuah kawasan apartemen mewah bisa berdiri hanya dalam hitungan bulan saja. Jalan-jalan raya di pusat kota dibangun sangat lebar dan mulus, menghubungkan distrik-distrik penting dengan arsitektur yang tampak sangat modern. Apartemen di kawasan seperti Jalan Ryomyong atau Jalan Songhwa dirancang untuk memberikan kesan bahwa standar hidup masyarakat sudah setara dengan kota-kota metropolitan dunia. Meskipun tampilan luar gedung-gedung ini sangat mengagumkan dengan desain yang futuristik,
Fasilitas di dalamnya seringkali menyimpan tantangan tersendiri bagi para penghuninya. Banyak dari gedung tinggi ini yang tidak memiliki sistem lift yang beroperasi sepanjang waktu karena keterbatasan pasokan energi listrik yang masih sering terjadi. Hal ini memaksa para penghuni apartemen di lantai atas untuk memiliki fisik yang kuat, karena mereka harus menaiki puluhan lantai setiap harinya secara manual. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang masif di sana lebih diprioritaskan pada estetika visual kota daripada kenyamanan operasional jangka panjang bagi warga yang tinggal di dalamnya. Proyek-proyek megah ini sebenarnya adalah simbol kebanggaan negara yang ingin ditunjukkan kepada dunia internasional. Di tengah segala keterbatasan ekonomi, kemampuan mereka dalam mendirikan deretan gedung tinggi yang modern menjadi cara bagi negara ini untuk membuktikan bahwa mereka tetap bisa mandiri dalam melakukan pembangunan fisik secara besar-besaran. Melangkah lebih jauh dari sekadar bangunan apartemen yang megah, sisi modernitas Pyongyang juga merambah ke dalam gaya hidup santai para penduduknya. Di sudut-sudut tertentu kota, wajah konsumerisme modern mulai terlihat sangat nyata melalui kehadiran pusat perbelanjaan yang mewah. Mall seperti Gwangbok atau Taesong kini menjadi tempat di mana masyarakat kelas atas bisa merasakan pengalaman belanja yang tidak jauh berbeda dengan kota-kota besar lainnya di Asia. Suasana di dalam pusat perbelanjaan ini terasa sangat hidup dengan pencahayaan yang terang dan alunan musik latar yang menyambut setiap pengunjung. Kita bisa melihat keluarga yang sedang berjalan santai atau anak muda yang berkumpul di area publik mall menciptakan pemandangan sehari-hari yang jauh lebih santai dibandingkan citra serius yang selama ini sering ditampilkan oleh dunia luar. Budaya minum kopi juga mulai menjamur di kalangan kelas atas ini, dengan munculnya kafe-kafe kopi yang menawarkan suasana estetik dan modern. Menikmati secangkir kopi espresso atau latte sambil berbincang di ruangan yang berpendingin udara telah menjadi simbol status sosial baru bagi para profesional muda dan elit di pusat kota. Selain makanan dan minuman, minat terhadap penampilan juga meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Industri fashion domestik mulai memproduksi berbagai pilihan pakaian yang desainnya terinspirasi dari tren global untuk memenuhi selera mereka yang ingin tampil modis, namun tetap sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa di balik kesan tertutup yang selama ini melekat, terdapat lapisan masyarakat yang sangat menginginkan gaya hidup modern dan kenyamanan material. Kehadiran mall dan kafe ini bukan sekedar tempat transaksi ekonomi, melainkan bukti adanya pergeseran cara hidup, di mana kenyamanan hidup kini mulai menjadi bagian dari identitas warga elit di tengah isolasi dunia. Segala kemewahan mall dan gedung pencakar langit yang kita lihat di pusat kota sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari potret besar kehidupan di negara ini. Pyongyang memang berfungsi sebagai etalase kemajuan, namun gambaran modernitas tersebut mulai memudar saat kita melangkah keluar dari batas ibu kota menuju wilayah pedesaan. Di sana, waktu seolah berhenti dan pemandangan berubah drastis menjadi hamparan lahan pertanian luas yang masih dikerjakan dengan cara-cara tradisional. Perbedaan fasilitas antara wilayah kota dan desa menciptakan sebuah garis pemisah yang sangat nyata bagi penduduknya. Jika di Pyongyang, masyarakat elit sudah terbiasa dengan gedung tinggi dan teknologi terbaru, warga di pelosok daerah masih harus berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalanan yang belum beraspal dan pasokan air bersih yang masih sangat terbatas. Ketimpangan ini juga terlihat sangat jelas dalam hal pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Sementara cahaya lampu neon menerangi malam di pusat kota Pyongyang, banyak desa di sekitarnya yang masih harus melewati malam dalam kegelapan total, atau hanya mengandalkan bantuan dari panel surya skala kecil. Sektor transportasi pun menunjukkan kontras yang tidak kalah tajam bagi mata siapapun yang melihatnya. Di saat jalanan ibu kota mulai dipenuhi oleh mobil-mobil modern dan bus listrik, modal transportasi utama bagi warga desa seringkali hanyalah sepeda tua atau kereta bertenaga hewan untuk mengangkut hasil bumi.
Realitas yang sangat berbeda ini menunjukkan bahwa modernitas di sana belum merata dan masih terkonsentrasi sepenuhnya di titik-titik tertentu saja. Hal ini menciptakan sebuah fenomena yang sangat kontras, di mana dalam satu negara yang sama, terdapat dua dunia yang berjalan berdampingan dengan standar hidup yang sangat jauh berbeda satu sama lain. Di tengah kesenjangan standar hidup yang sangat nyata antara kota dan desa, pemerintah justru menaruh fokus yang luar biasa besar pada sektor pendidikan tingkat tinggi. Mereka sangat menyadari bahwa masa depan negara sangat bergantung pada penguasaan teknologi, sehingga sumber daya besar dialokasikan untuk mencari dan melatih bakat-bakat muda sejak usia dini. Anak-anak yang menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata akan segera dipilih untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus yang fokus pada bidang sains dan matematika. Fasilitas pendidikan bagi para calon ilmuwan ini dibuat sangat berbeda dengan sekolah umum lainnya demi menunjang kenyamanan belajar mereka. Di universitas bergengsi seperti Universitas Teknologi Kimchek, para mahasiswa diberikan akses ke laboratorium modern dan perpustakaan digital yang lengkap, agar mereka bisa terus berinovasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa para jenius muda ini memiliki semua yang mereka butuhkan untuk mengembangkan teknologi domestik yang mandiri. Prestasi para pelajar ini bahkan seringkali dipamerkan sebagai kebanggaan nasional yang setara dengan pencapaian militer. Keberhasilan mereka memenangkan berbagai olimpiade matematika internasional menjadi bukti bagi dunia bahwa negara ini memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat kompetitif. Ilmuwan di sana diposisikan sebagai pahlawan modern yang memiliki tugas besar untuk memajukan ekonomi melalui jalur inovasi teknologi. Prioritas yang sangat tinggi terhadap pendidikan STEM ini pada akhirnya menciptakan sebuah generasi baru yang sangat ahli di bidang teknis, namun tetap loyal pada garis kebijakan negara. Langkah ini memperlihatkan sebuah strategi jangka panjang di mana penguasaan ilmu pengetahuan dianggap sebagai kunci utama untuk bertahan hidup dan tetap terlihat kuat di mata internasional. Selain mengandalkan sektor pendidikan dan teknologi untuk memajukan negara, dinamika ekonomi di sana juga digerakkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Hasil tambang seperti batu bara dan mineral menjadi tulang punggung utama bagi pemerintah untuk mendapatkan dana pembangunan di pusat kota. Meskipun berada di bawah tekanan besar, aliran dana dari sektor industri berat ini terus menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas dan memutar roda pembangunan infrastruktur negara secara konsisten. Pendapatan negara juga didukung oleh sektor manufaktur yang mengandalkan ribuan tenaga kerja di pabrik-pabrik besar untuk memenuhi target produksi. Hasil kerja kolektif ini menciptakan modal yang cukup besar untuk berinvestasi di berbagai sektor publik dan operasional negara. Hubungan antara industri besar dan kebijakan pemerintah menciptakan sebuah sistem ekonomi yang membuat kehidupan di kota-kota besar tetap berputar, meski berada di bawah tekanan ekonomi yang sangat berat. Di sisi lain, bagi masyarakat umum, pasar tradisional atau Jang Madang telah menjadi urat nadi utama untuk bertahan hidup sehari-hari. Pasar-pasar ini muncul secara organik di berbagai sudut daerah sebagai tempat warga untuk saling bertukar barang, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang hasil bumi. Warga kini lebih mengandalkan mekanisme pasar yang digerakkan oleh permintaan dan penawaran antar sesama penduduk di lingkungan mereka. Kemampuan rakyat untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang sulit ini menunjukkan ketangguhan mereka dalam menghadapi realitas hidup yang penuh tantangan. Keberadaan pasar informal ini secara perlahan mengubah cara masyarakat dalam memandang sistem distribusi yang ada, menciptakan kemandirian finansial melalui perdagangan kecil-kecilan yang mereka kelola sendiri. Realitas ekonomi ini antara industri besar negara dan pasar rakyat kecil menjadi pondasi utama yang menjaga aktivitas sosial tetap berjalan. Kehidupan ekonomi yang cair ini terus berkembang dan menciptakan pola interaksi baru yang sangat berbeda dengan sistem distribusi resmi negara, di mana kekuatan pasar rakyat secara perlahan mulai membentuk wajah baru dalam keseharian masyarakatnya. Beranjak dari dinamika pasar dan ekonomi rakyat,
Aspek kemandirian negara ini juga sangat terpancar melalui sistem transportasi publik yang mereka bangun. Salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah sistem kereta bawah tanah atau Metro Pyongyang, yang dikenal sebagai salah satu yang terdalam di dunia. Terletak lebih dari 100 meter di bawah permukaan tanah, stasiun-stasiun ini dirancang dengan sangat megah, menggunakan pilar marmer, lampu gantung kristal, dan mozaik warna-warni yang menghiasi dindingnya. Kedalaman yang luar biasa ini sebenarnya memiliki fungsi ganda, selain sebagai sarana transportasi massal bagi warga kota. Konstruksi yang sangat dalam dan pintu baja yang masif memungkinkan seluruh sistem metro ini berfungsi sebagai bunker perlindungan nuklir jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Desain ini menunjukkan bagaimana perencanaan infrastruktur di sana selalu mempertimbangkan aspek keamanan nasional di atas segalanya. Di permukaan jalan, kemandirian teknologi juga terlihat melalui kehadiran tram dan bus listrik yang menjadi andalan mobilitas warga sehari-hari. Pemerintah sangat bangga memamerkan bahwa armada transportasi publik terbaru mereka merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi sepenuhnya di dalam negeri. Penggunaan produk lokal ini seringkali dijadikan sebagai simbol harga diri bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, meski menghadapi berbagai keterbatasan akses teknologi dari luar. Jaringan tram ini membentang membelah jantung kota, melewati deretan monumen ikonik dan gedung-gedung pemerintahan yang megah. Dari balik jendela kendaraan, para komuter disuguhi pemandangan tata kota yang sangat rapi, dengan jalanan luas yang hampir selalu bersih dari sampah. Rute-rute ini dirancang sedemikian rupa, agar transportasi publik menjadi wajah utama yang memperlihatkan ketertiban dan keteraturan hidup di pusat ibu kota kepada siapapun yang melintas. Sistem transportasi yang tertata dan mandiri ini memberikan gambaran tentang bagaimana negara mengelola mobilitas penduduknya dengan cara yang efisien. Integrasi antara kemegahan bawah tanah dan teknologi transportasi di permukaan jalan menjadi salah satu bukti nyata dari upaya modernisasi yang terus dilakukan. Fokus pada produksi alat transportasi dalam negeri ini semakin mempertegas komitmen mereka untuk tetap mandiri dalam menggerakkan roda kehidupan di ibu kota. Di balik kemandirian transportasi publik yang tertata dan mandiri, negara ini juga sedang melakukan transformasi besar-besaran dalam penguasaan teknologi pertahanan yang sangat mutakhir. Jika di dekade sebelumnya kekuatan mereka lebih bertumpu pada jumlah personel dan alutsista konvensional, kini arah kebijakan mereka telah beralih sepenuhnya pada pengembangan persenjataan berbasis teknologi tinggi yang mandiri. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa posisi mereka dalam peta kekuatan global tetap diperhitungkan dengan mengandalkan kemampuan inovasi dalam negeri yang terus dipacu secara signifikan di berbagai laboratorium riset militer. Pencapaian yang paling menjadi sorotan dunia baru-baru ini adalah keberhasilan mereka dalam menempatkan satelit mata-mata ke orbit bumi menggunakan roket peluncur buatan sendiri. Teknologi ini bukan sekadar simbol prestise, melainkan alat strategis yang memberikan kemampuan bagi mereka untuk melakukan pemantauan mendetail terhadap berbagai pergerakan di belahan dunia lain secara real-time. Keberhasilan menembus batas atmosfer ini menjadi bukti kuat bahwa mereka telah meninggalkan era teknologi lama dan kini telah sepenuhnya memasuki era pengintaian digital yang sangat canggih dan sulit untuk diintervensi oleh pihak luar. Salah satu hal yang paling mengejutkan para ahli pertahanan internasional adalah kemajuan mereka dalam mengembangkan rudal hipersonik dengan kecepatan yang berkali-kali lipat dari kecepatan suara. Keunggulan utama dari teknologi ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan manuver tajam, sehingga sangat sulit untuk dideteksi atau dicegat oleh sistem pertahanan manapun yang ada saat ini. Kemampuan fisik senjata ini juga didukung oleh penguatan di sektor siber, di mana unit-unit teknologi informasi mereka telah diakui secara global memiliki kemampuan yang sangat terorganisir dalam menjalankan operasi di jaringan digital internasional yang sangat kompleks. Transformasi militer yang sangat cepat ini memberikan pesan yang sangat tegas tentang ambisi besar mereka untuk menjadi kekuatan teknologi yang benar-benar mandiri dan sulit untuk ditandingi oleh siapapun. Fokus pada satelit, drone,
rudal hipersonik, hingga kekuatan siber adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan negara melalui keunggulan intelektual dan inovasi teknik modern. Fenomena ini semakin mempertegas posisi mereka di panggung dunia sebagai kekuatan teknologi baru yang memiliki determinasi tinggi untuk terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman di era digital yang penuh tantangan ini. Pesatnya kemajuan teknologi militer dan modernisasi infrastruktur yang kita saksikan sepanjang video ini seolah menjadi jendela untuk melihat ke arah mana masa depan negara ini akan dibawa. Ambisi besar untuk menjadi kekuatan teknologi yang mandiri nampaknya bukan hanya slogan semata, melainkan rencana jangka panjang yang sedang direalisasikan melalui berbagai proyek pembangunan fisik dan riset ilmiah yang ambisius. Transformasi yang merambah dari pusat-pusat kota hingga ke sistem pertahanan paling rahasia, menunjukkan bahwa mereka sedang berupaya keras untuk menulis ulang narasi tentang bangsa mereka di mata dunia, melalui setiap inovasi yang mereka lahirkan. Secara keseluruhan, negara ini telah berhasil membuktikan kepada publik internasional bahwa mereka mampu menjaga keseimbangan antara tradisi yang sangat kental dengan kemajuan teknologi yang sangat mutakhir. Kehidupan masyarakat yang sangat terorganisir, tata kota yang rapi dengan arsitektur modern, hingga penguasaan kekuatan digital yang ditakuti menjadi bukti nyata dari karakter bangsa yang memiliki tingkat disiplin yang sangat luar biasa tinggi. Inilah wajah asli dari sebuah bangsa yang terus melakukan evolusi di tengah arus dinamika global yang semakin kompleks, kompetitif, dan penuh dengan berbagai ketidakpastian. Menjelajahi sisi lain dari Pyongyang dan kemajuannya, memberikan kita perspektif yang jauh lebih luas tentang bagaimana sebuah negara bisa bertahan dan terus membangun identitasnya dengan cara mereka sendiri yang unik. Berbagai fakta yang telah kita bedah satu persatu tadi, memperlihatkan bahwa ada banyak realitas yang terjadi di balik layar yang mungkin selama ini luput dari perhatian publik dunia. Setiap sudut jalanan kota dan setiap pencapaian teknologi yang ada di sana menyimpan cerita mendalam tentang perjuangan kolektif untuk tetap berdiri tegak, relevan, dan kuat di tengah persaingan era modern saat ini. Itulah tadi deretan fakta menarik tentang sisi modern dan kemajuan teknologi yang sedang berkembang di sana. Menurut kalian, di antara semua fakta tadi, mana yang paling mengejutkan buat kalian? Tulis di kolom komentar ya, ayo kita diskusikan. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.